Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yobi Arsa Putra, dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan peran dan tantangan tenaga kesehatan dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045 itu adalah tahun di mana Indonesia tepat mencapai 1 abad kemerdekaan. Dan pada tahun 2045 itu dikatakan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2045. Harapannya, pada tahun 2045 ini Indonesia dapat mencapai atau mendekati visi abadi negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana visi abadi yang tadi itu diterjemahkan ke dalam visi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi seperti diberi tenggat waktu pada tahun 2045, yaitu menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Sasarannya apa? Sasarannya yang diharapkan pada tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, kemiskinan 0% dan ketimpangan berkurang, serta kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, visi Indonesia Emas 2045 ini adalah salah satu langkah awal dalam memenuhi visi abadi negara yang akan mulai berjalan pada tahun 2025 sampai 2045. Tujuan akhirnya ada di 2045. Tapi prosesnya akan berjalan pada tahun 2025 sampai 2045. Memangnya apa sih di 2045 itu? 2045 itu adalah kondisi ketika di Indonesia itu jumlah penduduk usia produktifnya sekitar 70% dari total populasi di Indonesia. Usia produktif itu maksudnya usia di atas 15 sampai 65 tahun. Di mana harapannya usia produktif ini akan membantu dalam memenuhi sasaran-sasaran rancangan 2025 sampai 2045 melalui berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Lalu bagaimana peran kesehatan dalam mencapai Indonesia Emas 2045? Sasaran-sasaran rancangan pembangunan pada tahun 2025 sampai 2045 itu secara garis besar meliputi 8 agenda atau misi, di mana salah satu misinya adalah transformasi sosial, dan sektor kesehatan dan pendidikan termasuk dalam arah pembangunan ini. Memangnya kenapa pendidikan dimasukkan? Kan kita hanya bahas kesehatan. Akan dibahas berikutnya. Salah satu isu penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan misi transformasi sosial adalah Human Capital Index atau kualitas SDM, di mana penilaiannya itu berdasarkan dari 5 indikator. Yang pertama adalah kelangsungan hidup anak muda sampai usia 5 tahun. Yang kedua adalah proporsi anak yang tidak stunted. Yang ketiga adalah angka harapan lama sekolah seorang anak. Yang keempat adalah skor nilai ukuran kualitas pembelajaran. Dan terakhir proporsi usia 15 tahun yang dapat bertahan hidup hingga usia 60 tahun. Dari 5 indikator tersebut, 3-nya adalah berada di sektor kesehatan dan sisanya di sektor pendidikan. Namun setiap indikator ini tidak berjalan sendiri, keduanya saling berhubungan untuk menentukan kualitas SDM di Indonesia. Kita detailkan di sektor kesehatan terlebih dahulu. Kelangsungan hidup anak sampai usia 5 tahun. 1. Yang kedua, proporsi anak yang tidak stunted. Yang ketiga, proporsi usia 15 tahun yang dapat bertahan hingga usia 60 tahun. Ketiganya ini bisa
ditangani atau di manage dengan tindakan pelayanan kesehatan meliputi preventif, kuratif, rehabilitatif. Yang satu lagi kita ada paliatif, tapi paliatif sepertinya tidak terlalu masuk ke bagian ini. Dengan kata lain, dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, diharapkan secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan angka kualitas SDM di Indonesia. Dan kita sudah punya start yang bagus. Tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini adalah hal umum yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan saat ini. Namun, melihat dari pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini, tanpa adanya perubahan, perkembangan, dan perbaikan, mampukah kita mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama ke depannya? Apakah masalah kesehatan yang kita tangani hanya itu saja? Atau kita akan menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pola pikir kita saat ini? Apakah ada tantangan yang akan kita hadapi dalam rentan waktu 2025 sampai 2045 dan setelahnya? Dunia berjalan, roda berputar. Masalah yang kita tanganin pasti berubah. Seperti apa perubahan dunia pada tahun 2025-2045? Banyak spekulasi. Ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif. Tapi kebanyakan sih negatif, meskipun belum ada bukti, hanya sekedar skenario. Dilansir dari catatan Najwa 2021 dari sumber buku The Uninhabitable Earth, diprediksi bahwa pada tahun 2050, 5 tahun setelah Indonesia emas, itu kita akan mengalami yang namanya peningkatan suhu ekstrim. Peningkatan suhu ekstrim yang mungkin kita juga sekarang sudah mulai merasakan perbedaannya, dilihat dari perubahan cuaca yang mulai signifikan, perubahan musim, dan lain sebagainya. Peningkatan suhu ekstrim ini menyebabkan potensi untuk terjadi kekeringan. Selain itu, bisa juga peningkatan level air laut, mungkin karena ada mencairnya es di kutub. Karena adanya perubahan peningkatan level air laut menyebabkan tempat tinggal beberapa warga saat ini akan menjadi tidak bisa ditinggali, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan besar-besaran, dimana ketika perpindahan penduduk ini dapat memicu terjadinya penyebaran penyakit dan munculnya wabah baru. Tidak lupa dengan resistensi antibiotik pada bakteri yang semakin luas. Perubahan iklim membuat bahan pangan langka, sehingga membuat bahan pangan langka karena panen yang sulit. Rakyat akan mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan makanan, dan secara tidak langsung akan mengalami defisiensi nutrisi, sehingga meningkatlah angka gizi buruk dan stunting. Itu saja secara tidak langsung dan langsung mempengaruhi indikator mutu dari penilaian kualitas SDM yang sudah disebutkan tadi. Lalu itu baru sedikit. Bisakah tindakan kuratif yang kita punya saat ini menangani masalah-masalah tadi? Yang mungkin baru sedikit ya. Itu baru dari faktor luar. Bagaimana dari faktor SDM itu sendiri? Dikutip dari Mahaka Project dan World Bank Data, saat ini dunia mengalami penurunan nilai IQ secara keseluruhan. Dengan kata lain, kecerdasan seluruh dunia, entah itu sebagian besar mengalami penurunan. Hal ini jelas akan mempengaruhi terhadap efektivitas tindakan preventif itu sendiri, karena ya jelas pemahaman mengenai sesuatu akan berkurang, pengaplikasiannya apalagi. Bahkan kemungkinan terburuknya mempengaruhi kemampuan perkembangan SDM kita saat ini.
Jelas hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas SDM. Lalu itu baru sedikit dari kemungkinan masalah yang bisa muncul di beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya, bisakah kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Cukupkah keilmuan kita saat ini untuk menanggulanginya? Atau perlukah kita mengubah strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Kalau iya, apa dan kapan? Melalui video ini, saya berharap bahwa kita sudah satu pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh negara kita pada tahun 2045, serta prosesnya pada tahun 2025 sampai 2045. Berbagai macam langkah sudah dan sedang kita jalani untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Namun kita juga tidak boleh luput dari langkah yang dapat mencegah kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Saat ini kita sedang beradu strategi seakan dalam permainan catur untuk melawan potensi tantangan yang akan datang tersebut. Dan bicara soal catur, pada tahun 1956 terdapat pertandingan yang menarik antara Bobby Fischer yang saat itu berusia 13 tahun dengan Donald Byrne, di mana pertandingan itu dimenangkan oleh Bobby Fischer dan dianggap sebagai pertarungan terbaik pada abad ini. Bobby Fischer yang berusia 13 tahun bisa melawan pecatur handal di usia yang mungkin lebih tua dan menciptakan permainan yang luar biasa. Lalu ketika ditanya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda sedang melakukan pertandingan tersebut? Lalu Bobby Fischer menjawab, saya hanya melakukan langkah yang menurut saya adalah langkah terbaik. Saya hanya beruntung, kata Bobby Fischer, yang dimana setelahnya dia dianggap sebagai pecatur terhebat sepanjang masa hingga saat ini. Kembali lagi ke pertarungan kita dengan tantangan yang akan datang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, saat ini ya kita cuma bisa melakukan hal yang menurut kita adalah hal terbaik pada setiap langkah kita, mau sekecil apapun, baik dari melakukan edukasi ataupun merawat pasien. Lakukan yang terbaik, dan bila kita beruntung, insya Allah Indonesia bisa mencapai titik terbaik di abad ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.